Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, kita telah berada di edisi 44. Edisi 44 ini merupakan edisi khusus Qur'ani. Sebab di edisi ini kita ingin melihat frasa kata depan bersambung yang ditemukan dalam Al-Quran. Sebelumnya kita melihat frasa kata depan terpisah, ini bersambung. Kata depan bersambung adalah kata depan yang terdiri dari satu huruf, ya. Misalnya ini wa, ini bersambung semua ini. Wa, bi, ka, wa, li, dan wa. Ada 5 kata depan bersambung dalam bahasa Arab, yaitu wa yang artinya demi, kemudian li, dia mempunyai berbagai kemungkinan makna, dia bisa bermakna untuk, dia bisa bermakna milik, ya. Kemudian ka seperti, kemudian ka seperti, kemudian ada satu lagi ta itu demi. Ta ini hanya dirangkai dengan kata Allah. Kita mulai dari yang pertama. Watini wa zaitun. Tin itu buah tin, zaitun itu buah zaitun. Allah bersumpah dengan buah tin. Watini wa zaitun. Ya. Di sini kita melihat ada 2 wa. Wa yang artinya demi itu waw yang pertama. Wa yang kata depan itu waw yang pertama. Sedangkan waw yang kedua ini waw yang artinya dan, kata sambung, ya, kata sambung. Jadi kita lihat Allah bersumpah wattini, demi buah tin, wa ini dan buah zaitun. Jadi kalau ditanya mengapa atin itu berakhir dengan kasrah, oleh karena dia didahului oleh harful jar atau frasa kata depan wa yang artinya demi. Kemudian mengapa azaitun juga berakhir dengan kasrah? Oleh karena zaitun itu dihubungkan dengan atin yang berakhir dengan kasrah, yang majrur oleh waw. Jadi oleh karena di sebelah kanan waw itu majrur, maka di sebelah kirinya juga majrur, paralel dalam hal i'rab, ya. Jadi watini wa zaitun artinya demi buah tin dan buah zaitun. Jadi bukan demi buah tin, demi buah zaitun, tidak. Demi buah tin dan buah zaitun. Kemudian was-sama'i wat-tariq, ini juga begitu. Waw yang harful jar, waw yang artinya demi itu waw yang pertama. Allah bersumpah dengan sama itu langit. Was-sama'i demi langit, dan at-tariq. At-tariq itu apa? At-tariq itu bintang yang cahayanya menembus pada malam hari. Jadi bintang yang cahayanya menembus pada malam hari, itulah at-tariq, ya. Jadi Allah bersumpah dengan as-sama dan at-tariq. Kalau ditanya mengapa as-sama itu berakhir dengan waw, oleh karena dia didahului oleh harful jar wa. Harful jar muttasil wa, ya. Jadi waw inilah sebetulnya yang membuat as-sama itu majrur. Kemudian mengapa at-tariq juga majrur? Oleh karena dia dihubungkan dengan as-sama yang majrur oleh waw. Ya, jadi yang membuat at-tariq itu majrur sebetulnya as-sama ini. As-sama ini. Jadi oleh karena as-sama itu majrur, kemudian waw itu menghubungkan, waw yang artinya dan itu menghubungkan as-sama dengan at-tariq, maka at-tariq itu harus majrur. Demikian. Kemudian yang ketiga, bilisani qaumihi. Nah, ini coba kita ini kan. Bilisani qaumihi. Ini bi harful jar. Kemudian setelah bi ada 3 kata benda. Yang pertama lisan,
lisan, ya. Kemudian yang kedua qaum, yang keempat ar-rasul. 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 Kita lihat lisan, lisan itu bermakna lidah. Lidah, lisan bermakna lidah atau bahasa, ya. Jadi lisan itu bisa ditafsirkan bahasa. Ini dengan demikian kata benda satu, ini kaum, ya. Ini kata benda dua, ini ar-rasul, kata benda tiga. Berarti B ini diikuti oleh FKB 4. FKB 4 dengan komposisi KB1 plus KB2 plus KB3. N-nya berapa? N-nya sama dengan 3. Jumlah kata benda yang ada dalam rangkaian ini 3, 1, 2, 3. Dengan demikian kata sakti, angka sakti, AS ya, angka sakti itu sama dengan 3 dikurang 1 sama dengan 2. Apa artinya angka sakti 2 itu? 2 kata benda dari belakang, dalam hal ini kata benda 3 dan kata benda 2 harus majrur, ya. Ar-rasul harus majrur, berarti ar-rasuli. Ya, qaum harus majrur, berarti qaumi. Ya, berarti qaumi. Rasul itu majrur dengan kasrah oleh karena dia bukan termasuk kata benda spesifik. Kalau kata benda spesifik, dia majrur dengan ya. Dan rasul itu kata benda munsharif. Rasulun, rasulan, rasulin. Dia tidak termasuk kata benda ghairu munsharif, ya. Ghairu munsharif, dia beralif lam. Begitu ya. Kemudian 2 kata benda dari depan ini, lisan dan qaum itu tidak boleh beralif lam, tidak boleh bertanwin. Kemudian kata benda pertama lisan yang seharusnya bisa lisanu, bisa lisana, bisa lisani didahului oleh bi. Oleh karena itu dia harus tampil majrur. Jadi bi lisani, ini sambungkan saja ya, sambungkan saja. Bi lisani qaumir rasuli. Artinya dengan bahasa kaum rasul itu. Dengan bahasa kaum rasul itu. Jadi maksudnya rasul itu diutus kepada umat, kepada kaum yang bahasa kaumnya itu sama dengan bahasa rasul. Misalnya rasul itu orang Arab. Kemudian al-Islam itu pada awalnya diutus kepada bangsa Arab, walaupun sebetulnya al-Islam itu tidak khusus untuk orang Arab saja. Tapi pada awalnya dia diutus kepada orang yang satu bangsa dengan Rasulnya. Apa maksudnya? Supaya pesan-pesan Allah itu sampai kepada kaum itu. Oleh karena Rasulnya orang Arab, bahasa yang digunakan bahasa Arab, maka kitab suci yang diturunkan itu juga ditulis dalam bahasa Arab. Bilisani qaumir rasuli. Kemudian nanti kalau kita sudah sampai ke kata ganti, ini bisa diganti dengan kata ganti. Ya, kalau dalam bahasa Indonesia kata gantinya apa? Kata gantinya nya dengan bahasa kaumnya. Nya laki-laki dalam bahasa Arab itu hu. Ya, nya laki-laki dalam bahasa Arab itu hu. Ya. Kalau dia majrur, ini majrur ini. Kalau dia marfu nanti huwa. Kalau majrur itu hu, ya tidak boleh pakai huwa, ya. Kemudian ada lagi aturan, kalau hu ini didahului oleh kasrah, maka hu itu berubah menjadi hi, berubah menjadi hi. Jadi qaumihi, bukan qaumihu. Jadi ini kaum plus ar-rasul itu menjadi qaumihi. Ya, qaumihi kenapa hi? Oleh karena dia didahului oleh kasrah. Jadi hu itu manakala didahului oleh kasrah, maka hu itu harus diubah menjadi hi. Atau apabila hu yang artinya itu didahului oleh ya yang menyandang tanda sukun,
Ya yang menyandang tanda sukun, maka ini pun harus diubah menjadi hi. Misalnya alaihi, alaihi. Dia didahului oleh ya sakinah, ya menyandang tanda sukun, maka dia harus diubah menjadi hi. Alaihi. Maksudnya apa? Supaya ringan diucapkan dan supaya enak didengar. Alaihu itu berat ya. Alaihi. Jadi bilisani qaumihi, ya sudah tahu itu ya, sudah dapat itu bilisani qaumihi, dengan bahasa kaumnya. Asalnya sebetulnya Rasul dengan bahasa kaum Rasul itu. Jadi Rasul itu manakala diganti dengan kata gantihu, dia menjadi disambung dengan ini qaumihu. Oleh karena hu itu didahului oleh kasrah, dia menjadi qaumihi. Sehingga terbentuklah prasakata depan bilisani qaumihi, dengan bahasa kaumnya, dengan bahasa kaumnya. Kalau ditanya mengapa ar-rasuli itu majrur? Oleh karena dia termasuk dua kata benda dari belakang, ya kan? Dua kata benda dari belakang. Kemudian kalau ditanya lagi, mengapa ar-rasuli itu tidak bertanwin, kok bukan ar-rasulin? Oleh karena dia beralif lam. Ya, kalau sudah beralif lam tidak boleh bertanwin, ya kan? Kemudian kalau ditanya, mengapa qaumi itu majrur, maksudnya berakhir dengan kasrah? Jawabnya oleh karena dia termasuk dua kata benda dari belakang. Ya, dua kata benda dari belakang itu ini ar-rasul dan qaumi. Dua-duanya itu harus majrur. Kalau ditanya mengapa qaumi itu tidak bertanwin, kenapa bukan qaumin? Oleh karena qaumi itu termasuk dua kata benda dari depan. Jadi lisan dan qaum itu dua kata benda dari depan tidak boleh beralif lam, tidak boleh bertanwin, ya, tidak boleh bertanwin. Itu sebabnya. Itu alasannya. Jadi qaum itu, kata benda qaum itu termasuk dua kata benda dari belakang. Berarti dia harus majrur. Qaum itu termasuk dua kata benda dari depan. Berarti dia tidak bertanwin. Nah, berarti qaum itu yang disebut dengan mudhafun ilaih berlapis, ya. Mudhafun ilaih berlapis. Dia mudhafun ilaih dari lisan, dia mudhaf terhadap ar-rasul. Nah, sehingga terbentuklah bilisani qaumihi. Bilisani qaumihi. Oke, berikutnya yang keempat itu kasarabin. Nah, ini sederhana sebetulnya. Kasarabin, kah itu diikuti oleh sarab. Sarab itu fata morgana. Ya, sarabin fata morgana. Kasara, ya, oleh karena kasarabin. Nah, istilah fata morgana ini biasa ditemukan di padang pasir. Di padang pasir, dari jauh kita melihat di depan itu ada air, ada danau. Tapi begitu kita dekati, air itu nggak ada. Kita lihat lagi air ada di depan, kita dekati, air itu nggak ada. Nah, itu disebut apa? Fata morgana, ya, fata morgana. Nah, jadi kasarabin artinya seperti fata morgana. Nah, ini menggambarkan kondisi orang kafir yang merasa sudah banyak melakukan kebaikan, tetapi begitu dia berada di pengadilan ilahi nanti di sana, dia tidak mendapat kebaikan sedikit pun dari apa yang dia kerjakan itu. Jadi dia melihat itu hanya sebagai fata morgana saja, ya. Dia merasa dia mendapatkan sesuatu dari kebaikan yang dilakukan, tetapi ternyata tidak. Nah, itu arti kasarabin. Kemudian walaysa dzakaru kal untha, walaysa dzakaru kal untha. Ini saya sebetulnya yang berkenaan dengan apa yang sedang kita bahas, coba ini saja, kal untha. Tapi saya cantumkan kalimatnya. Ini kalimat walaysa dzakaru kal untha. Artinya az-dzakar dan ini bukan demi, ya. Dan az-zakar itu tidak, laisa itu tidak. Kal untha seperti untha. Az-zakar itu anak laki-laki, untha itu anak perempuan.
Dan anak laki-laki itu tidak seperti anak perempuan. Anak laki-laki itu beda dengan anak perempuan. Itu maksudnya. Ini ucapan siapa? Ini ucapan istri Imran. Istri Imran. Istri Imran. Jadi sewaktu dia mengandung anaknya Maryam, dia menazarkan anaknya itu kepada Allah, kepada Tuhan untuk berkhidmat di Baitul Maqdis. Untuk berkhidmat di Baitul Maqdis. Kalau kita di sini sebagai marbot ya. Untuk berkhidmat di Baitul Maqdis. Tetapi ketika dia melahirkan, ternyata anak yang dilahirkan itu perempuan. Perempuan. Padahal marbot itu, orang yang berkhidmat di Baitul Maqdis itu biasanya laki-laki. Ya. Biasanya laki-laki. Kemudian dia berkata, "Ya Allah, aku melahirkan anak perempuan dan aku tahu anak laki-laki itu tidak sama dengan anak perempuan. Tetapi engkau lebih mengetahui dengan apa yang aku lahirkan." Kan begitu kan? Nah, oleh karena itu berkahilah anakku ini, kira-kira seperti itu. Ternyata anak yang lahir ini perempuan. Apakah anak perempuan ini bisa berkhidmat di Baitul Maqdis? Kira-kira seperti itu. Nah, sehingga muncullah ini, dia berkata, "Walaisa dzakaru kal untha." Dan aku tahu bahwa laki-laki itu tidak sama dengan perempuan. Tapi dia tidak menyesal, dia tidak mengeluh. Ya, dia mengatakan, engkau lebih tahu tentang apa yang aku lahirkan. Kan begitu kan? Nah, kalau menurut aku barangkali lebih baik anak yang kulahirkan ini laki-laki. Tapi engkau lebih tahu. Ternyata anak yang kulahirkan itu perempuan. Walaisa dzakaru kal untha. Ingat, tambahan 2 kosakata lagi. Az-dzakar itu anak laki-laki. Al-untha itu anak perempuan. Ya, nah ini kal untha, jadi kata depan bersambungnya itu ka, ya, disambung dengan al-untha. Tapi al-untha itu berakhir dengan ini alif maksurah. Alif maksurah. Nah, jadi kalau kata benda itu berakhir dengan alif maksurah, bentuk marfu'nya sama dengan bentuk mansubnya, sama dengan bentuk majrurnya. Al-untha itu majrur oleh karena ka. Tetapi bentuk majrurnya itu tidak perlu diubah ke apa? Ke i ya. Contoh yang ini Musa. Kata Musa ini, kata nama ini, itu berakhir dengan alif maksurah. Bentuk marfu dari Musa, ya Musa. Bentuk mansub dari Musa, ya Musa. Ya. Bentuk majrur dari Musa, ya Musa. Seperti unsa juga. Unsa itu berakhir dengan alif maksurah, alif bengkok ini ya. Bentuk marfu dari unsa, ya unsa. Bentuk mansubnya unsa juga. Bentuk majrurnya unsa juga. Jadi kalau dia didahului oleh ka, ya al-unsa. Ya. Unsa di sini unsa yang majrur ya. Walaisa dzakaru kal unsa. Dan anak laki-laki itu tidak seperti anak perempuan. Ya, nanti kalau sudah ke kalimat kita akan ini bergelut dengan kalimat ya. Bergelut dengan kalimat. Ini kalimat ini edisi yang kita tunggu-tunggu sebetulnya. Ya. Sudah lama saya ingin membelokkan ini ke kalimat, tapi saya berpikir usah dulu. Ya, nanti setelah ini. Barangkali setelah ini kita tambah lagi 2 edisi lagi. Setelah itu insyaallah baru kita masuk ke kalimat. Kemudian nomor 6, lillahil wahidil qahar. Lillahil wahidil qahar. Ya, di edisi 44 ya, di edisi 42 barangkali kita melihat bagaimana li itu dirangkai dengan Allah. Kalau li itu dirangkai dengan Allah. Li manakala dirangkai dengan alif lam, ya secara teoritis ini hamzah wasl atau alif sambung ini dibuang kan? Dibuang itu. Setelah dibuang baru ini disambungkan dengan lam. Sehingga hasilnya begini. Iya kan? Hasilnya begini.
Lillahi. Nah, tapi ternyata tidak begitu. Ini terlalu rumit ya. Lamnya ini dihilangkan lagi, dihilangkan satu lam, sehingga dia menjadi lillahi. Lillahi. Nah, jadi lillahi itu sebetulnya terdiri dari dua kata, li plus Allah, ya. Li plus Allah. Artinya apa? Milik Allah. Itu menjadi lillahi. Lillahi. Coba bandingkan dengan Allah. Allah itu satu kata, dah. Satu kata. Lillahi dua kata. Di sini ada harful jar li, dan di sini ada kata Allah. Tapi ternyata lillahi yang terdiri dari dua kata li dan kata Allah itu lebih pendek atau lebih ringkas daripada kata Allah. Allah itu begini tulisannya. Kalau lillahi itu begini. Nah, ini kalau dihilangkan ini apa namanya itu hamzah wasal ini, dia menjadi lillahi. Jadi lillahi itu al-jar wal majrur. Jadi lillahi itu al-jar wal majrur. Perasa ke depan itu lillahi. Lillahi, nah, saya tulis lagi, lillahi, 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 lillahi. Ini kata depan plus kata benda. Kata bendanya Allah. Berarti lillahi itu perasa kata depan. Kemudian lillahi itu diikuti oleh al-wahid. 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 Al-wahidi. Al-wahid itu kata sifat. Kata sifat artinya esa, ya. Kemudian diikuti lagi dengan al-qahar. 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 Al-qahari itu juga kata sifat. Ini kata sifat satu, ini kata sifat dua. Jadi ada dua kata sifat setelah kata Allah yang selaras dengan Allah atau yang menjelaskan Allah. Nah, jadi dua-duanya ini memang sifat Allah. Allah itu punya sifat wahid, esa. Allah itu punya sifat qahar. Qahar itu maha mengalahkan. Ya, maha mengalahkan. Jadi lillahil wahidul qahar, milik Allah yang maha esa dan maha mengalahkan. Jadi kalau ditanya, mengapa lillahi, kenapa dia berakhir dengan jar, dengan kasrah? Oh, oleh karena ini harful jar ini, harful jar. Harful jar li. Setelah harful jar itu harus majrur. Nah, mengapa al-wahidi? Al-wahidi, oleh karena al-wahidi kata sifat. Kata sifat yang menjelaskan Allahi. Allahi itu majrur. Maka kata sifat ini harus majrur. Kemudian al-qahari, mengapa al-qahar? Oleh karena dia kata sifat. Kata sifat. Kata sifat itu juga menjelaskan Allah. Jadi dia juga harus majrur. Jadi seandainya setelah kata benda itu ada serangkaian kata sifat, kan ada itu. FKB berapa itu? FKB 2 lah. FKB 2 kata benda plus KS1 plus KS2 plus KS3 plus secara teoritis tidak terbatas KS-nya. Maka rangkaian KS itu harus selaras dengan kata benda yang mendahuluinya. Ya. Jadi kalau tidak ada li, kalau ini Allahu al-wahidu al-qaharu. Atau kalau ini Allah al-wahida al-qahara, selaras. Tapi oleh karena ini Allahi, mengapa Allahi? Oleh karena dia didahului oleh harful jar'i, maka al-wahidi al-qahari. Jadi lillahil wahidul qahari itu perasa kata depan yang artinya milik Allah yang maha esa dan maha mengalahkan. Ya. Oke, berikutnya bismillahirrahmanirrahim. Ya, tanpa kita sadari bahwa bismillahirrahmanirrahim itu perasa kata depan, al-jar wal majrur. Ya, bismillahirrahmanirrahim yang sering kita baca itu bukan kalimat, tapi perasa kata depan. Ya, nomor 7, bismillahirrahmanirrahim. Awalnya itu kata depan bi. Coba lihat kata depan bi, kata depan bersambung. Ya, dia mengandung makna dengan, ya. Setelah bi ada dua kata benda. Kata benda pertama ismun.
Ya, kata benda pertama ismun, kata benda kedua Allah. Allah. Jadi ini kata benda satu, ini kata benda dua. Ya, jadi dia prasa kata benda tiga. Nah, kalau kita terapkan persyaratan prasa kata benda tiga ke sini, ke kombinasi ism dengan Allah itu, maka kata benda terakhir Allah itu harus majrur. Allah itu harus majrur. Kemudian kata benda satu tidak boleh bertanwin, tidak boleh beralif lam. Jadi dia bisa berharakat dhammah ismu, bisa berharakat fathah isma, bisa berharakat kasrah ismi. Jadi nama Allah itu bahasa Arabnya ismullahi, ismallahi, ismillahi. Tapi oleh karena ada kata depan di depan kata depan, maka kebiasaan itu harus majrur. Jadi bismillahi. Bismillahi. Jadi perhatikan huruf pertama dari kata ismun itu hamzah wasal. Hamzah wasal. Kalau hamzah wasal ini merupakan awal dari sebuah bacaan, maka dia dibaca i, ismillahi, atau ismullahi, atau ismallahi. Tetapi manakala dia didahului oleh huruf yang berharakat seperti bi, ya, ini hamzah wasal ini nggak dibaca. Jadi bi plus ismillahi bukan bi ismillahi, tapi bismillahi. Jadi bi langsung ke sin, ya. Jadi ini nggak dibaca. Nah, kemudian oleh karena ini kata depan bersambung, maka sambungkan saja dengan hamzah wasal. Nah, jadi bacaannya apa? Bismillahi, Bismillahi, Bismillahi. Ya, kan begitu ininya. Bismillahi dengan nama Allah. Kemudian setelah kata Allah ada dua kata sifat. Yang pertama Ar-Rahman, yang kedua Ar-Rahim. Itu kata sifat. Dan dua kata sifat itu merupakan sifat Allah. Dia menjelaskan Allah. Menjelaskan Allah. Jadi dia selaras dengan Allah. Bismillahi Ar-Rahmani, ya kan? Ar-Rahmani. Nah, dia selaras dengan Allah. Ar-Rahimi. Ar-Rahimi. Ini kata sifatnya multiple ini. Ar-Rahimi. Sehingga terbentuklah prasa kata depan. Ini prasa kata depan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Artinya dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tetapi dalam penulisan Bismillahirrahmanirrahim ini juga hilang nih. Ini juga hilang. Jadi kalau kita perhatikan bagaimana Bismillah ditulis itu nggak ada ini. Nah, jadi ini langsung ke sim. Bismi. Padahal di sini ada hamzah wasal, tapi itu pun dihilangkan. Nah, mengapa begitu? Nah, ini yang perlu kita ini nanti ya, insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kemudian nomor 8, li hubbil khairi. Kata depan yang digunakan itu li, ya, li. Kemudian setelah li itu ada dua kata benda, hub. Ada dua kata benda. Kata benda pertama itu hub. Ya. Pertama itu hub. Hub. Ya, saya tulis pakai ini saja, hub. Ya, hub. Kemudian kata benda kedua itu beralif lam. Al-khair. Ya, al-khair. Ini kata KB1, ini KB2. Jadi ini perasa idhafiyun. Syarat yang harus dipenuhi, kata benda dua itu harus majrur. Kata benda satu, oleh kan didahului oleh kata depan li, dia juga harus majrur. Jadi li hubbil khairi. Ini sambungan ke sini. Li hubbil khairi. Apa arti kata li di sini? Masih ingat contoh sebelumnya?
li hubbi Fatimata. Li hubbi Fatimata karena mencintai Fatimah. Ya, li hubbi binti Fatimata karena mencintai anak perempuan Fatimah. Li hubbi binti Su'adah karena mencintai anak perempuan Su'ad. Jadi di sini li itu mengandung makna karena. Mengandung makna karena, ya kan? Oleh karena lam itu bisa mengandung makna untuk, bisa mengandung makna milik, bisa mengandung makna dalam rangka, tapi bisa juga mengandung makna karena, ya, karena alasan, dia menunjukkan alasan. Lihubbil khairi la syadid, ininya. Al-khair, khair itu secara harfiah mengandung makna kebaikan. Khair, kebaikan atau lebih baik. As-salatu khairum minan naum, salat itu lebih baik daripada tidur. Jadi khair di situ artinya akhirnya lebih baik. Tapi ini khair ini bisa juga mengandung makna kebaikan. Misalnya apa kabarmu? Apa kabar anta, kaifa haluk? Bil khair, alhamdulillah. Bil khair di situ artinya kebaikan, dengan kebaikan, alhamdulillah. Maksudnya baik-baik saja. Tapi di ayat ini khair itu mengandung makna harta. Ya, jadi secara harfiah kebaikan, tapi dia ditafsirkan harta. Jadi lihubbil khairi artinya karena mencintai harta. Karena mencintai harta. Jadi mengapa orang itu begitu pelit, begitu bakhil? Oleh karena dia mencintai harta. Kecintaannya pada harta itu sangat kuat. Lihubbil khairi la syadid. Nah, ini ditemukan di Al-Quran ayat 100, surah 100 ayat 8. Lihubbil khairi la syadid, karena kecintaannya pada harta benar-benar kuat, ya. Itu yang membuat dia ini. Kemudian 9, innamas shadaqatu lil fuqara. Sebetulnya yang relevan dengan topik ini adalah ini, lil fuqara. Li itu untuk fuqara. Fuqara sudah pernah dimunculkan. Fuqara itu bentuk jamak dari fakir. Kalau fakir itu miskin, fuqara itu jamaknya orang-orang miskin. Jadi orang miskin. Kalau fakir itu orang miskin, lil fuqara untuk orang-orang miskin. Innama nanti kalau kita sudah sampai kalimat mengandung makna sesungguhnya hanya. Sesungguhnya hanya. Dia punya dua arti, sesungguhnya hanya. Sesungguhnya itu dikaitkan ke subjek. Ini subjeknya ini. Mubtada. Kemudian hanya itu dikaitkan ke khabar, predikat. Jadi sesungguhnya as-shadaqat. Shadaqat itu bentuk jamak dari shadaqah. Shadaqah di sini mengandung makna zakat. Sesungguhnya zakat-zakat itu hanya untuk atau bagi orang-orang fakir. Innamas shadaqatu lil fuqara. Shadaqat di sini bentuk jamak dari shadaqatun. 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 Shadaqatun itu bisa berarti zakat, ya. Bisa berarti zakat. Bentuk jamaknya, nah ini ditambahi alif, kemudian tambahkan ta. Nanti kalau kita sudah sampai ke bentuk jamak. Jadi sesungguhnya apa? Sesungguhnya subjek dalam hal ini as-shadaqat hanya milik orang-orang miskin. Kemudian milik orang miskin dan ada lagi dannya, dan ya. Jadi ada berapa kelompok orang yang berhak menerima zakat. Bukan orang miskin saja, ya. Kemudian yang terakhir, was-sama'i dzatil buruj. Sama itu langit. Ini kata depan bersambung. Was-sama'i artinya demi langit. Dzati itu sebetulnya semakna dengan zu. Zu itu pemilik, ya. Zu. Tapi zu itu dia 5 kata penuh spesifik. Kalau pemiliknya laki-laki, zu. Kalau pemiliknya perempuan, dzatu. Nanti kita tampilkan dalam edisi nanti. Kalau mansub, kalau marfu, kalau mansub itu za, ya kan? Kalau ini zata. Kalau majrur dzi. Kalau ini zati. Sama artinya. Zu pemilik, zatu pemilik. Zu itu pemilik untuk laki-laki, zatu itu pemilik untuk
untuk perempuan, ya. Kemudian zu itu termasuk 5 kata benda spesifik. Oleh karena itu dia marfu dengan waw, mansub dengan alif, majrur dengan ya. Kalau zatu dia kata benda biasa, bukan kata benda spesifik. Dia marfu dengan dhammah, mansub dengan fathah, kemudian majrur dengan zati. Jadi coba lihat, was-samai, Allah bersumpah dengan langit, was-samai, demi langit. Langit itu zatil buruj, yang memiliki buruj itu gugusan bintang, ya. Zatil buruj, gugusan bintang. Mengapa kita gunakan zati? Oleh karena sama itu perempuan. Tadi saya katakan ini digunakan untuk perempuan, ya. Tapi kalau sumpahnya itu wal qamari, demi bulan, bulan itu laki-laki kan? Wal qamari zi, ya, zi. Ini kenapa zati? Oleh karena dia menjelaskan asama. Asama itu majrur, dia pun harus tampil majrur. Saya kira cukup sekian. Semoga bermanfaat. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.